Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anakku, ya, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi tambahan ilmu dan diberi kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, ya, yang dirahmati oleh Allah, materi kita pada kali ini adalah haji dan umrah. Kalian pasti sudah sering dengar istilah ini karena haji merupakan rukun Islam yang kelima. Kompetensi dasar, ya, yang akan kita dapatkan, ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai, ya, ada 4. Yang pertama, meyakini bahwa ibadah haji dan umrah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan buatan manusia, bukan sekedar tradisi, tapi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menunjukkan perilaku menjaga solidaritas umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa haji itu berkumpulnya jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Nah, di situ ada rasa solidaritas bersama sebagai umat Islam. Yang ketiga, kalian nanti harus memahami ketentuan ibadah haji dan umrah. Bagaimana haji itu, bagaimana umrah itu, itu kalian harus memahaminya. Kemudian yang keempat adalah mempraktekkan manasik haji, ya. Mempraktekkan manasik haji, bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana melempar jumrah, bagaimana memakai baju ihram dan lain sebagainya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pembahasan, ya, pada materi haji dan umrah ini yang pertama adalah akan disampaikan tentang ibadah haji. Yang kedua adalah ibadah umrah, dan yang ketiga adalah hikmah haji dan umrah. Oke, kita poin yang pertama, ya, ibadah haji. Pengertian, definisi haji secara bahasa, ya, secara bahasa artinya menyengaja suatu, atau istilah bahasa Arabnya itu al-qasdu, mempunyai maksud, ya. Secara istilah, haji itu adalah sengaja, ya, mengunjungi Ka'bah, ya. Sengaja berarti pakai niat, ya, mengunjungi Ka'bah yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah, untuk melakukan beberapa amalan ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi haji ini hanya ada di Mekah, ya. Pusat sentralnya ada di Ka'bah, di rumah Allah, di Baitullah, di Masjidil Haram. Jadi tidak bisa melakukan ibadah haji di tempat selain itu, ya. Harus di situ. Harus, maka orang-orang Indonesia yang mau melaksanakan ibadah haji, ya, umrah, dia harus datang ke Mekah, ya, ke Ka'bah, untuk melakukan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang ditentukan. Jadi itu definisi haji secara bahasa, artinya sengaja, menyengaja. Secara istilah, ya, sengaja datang ke sana, ke Ka'bah, untuk melakukan amalan-amalan ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian hukumnya, apa hukumnya? Hukumnya adalah, hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup, ya. Kalau ada orang yang mempunyai kecukupan, ya, mampu kok gak haji, ya dia berdosa. Kemudian
sekali dalam seumur hidup. Artinya apa? Yang wajib sekali. Tapi andai kata ada orang yang pergi ke haji berkali-kali, maka yang lebihnya itu adalah dihukumi sunnah. Dia dapat pahala ya, dari melakukan itu. Andai kata dia tidak melakukan karena sudah pernah melakukan seumur hidup, dia tidak berdosa karena dia pernah melakukan sekali seumur hidup. Jadi tidak tiap mampu haji tidak. Jadi diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu sekali dalam seumur hidup. Nah, seperti di Indonesia, banyak orang yang mau daftar haji tapi antri dulu. Kalau semua orang itu diwajibkan yang mampu haji, wah itu maka daftarnya nunggu berpuluh-puluh tahun. Nah, saat ini aja sudah antri menunggu 20 tahun. Maka diberi kesempatan orang-orang yang belum haji itu untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Dalil kewajiban haji adalah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Walillahi 'alan nasi, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah ya adalah hajjul baiti, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Quran surat Ali Imran ayat 97. Jadi itu dalilnya, itu kalian ingat-ingat anak-anak ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu dalil haji. Kemudian selanjutnya 3 tata cara melaksanakan haji dan umrah. Ya, ada 3 cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Yang kedua haji tamattu', yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Nah, orang Indonesia itu umumnya nomor 2 haji tamattu'. Ya, jadi orang Indonesia ini datang dari Indonesia ya, ke Mekah ya. Setelah di Mekah, di sana dia melakukan umrah dulu. Setelah itu menunggu waktu haji, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, mulainya 8 Zulhijjah ya. Jadi orang-orang Indonesia datang ke Mekah itu sebelum 8 Zulhijjah. Mereka datang dulu ya, kemudian mereka umrah dulu. Nah, setelah umrah ya, mereka nunggu sampai datang tanggal itu, tanggal 8 Zulhijjah ya, mulai persiapan ya, mulai niat haji ya. Jadi tamattu', umrah dulu baru haji. Kalau ada orang yang melakukan bersama-sama juga bisa ya, tapi suasananya sangat padat, sangat ramai, jadi sulit untuk mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama bagi masyarakat Indonesia ya. Atau haji dulu ya, setelah umrah, nah, itu memungkinkan. Tetapi juga lebih enjoynya dan lebih umumnya orang Indonesia itu melakukan haji tamattu'. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat wajib haji. Apa itu syarat? Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah haji. Jadi apa saja yang dilakukan sebelum haji ini? Ya, syaratnya apa supaya bisa haji? Ya, seperti kalian syarat sholat. Ya. Apa syarat sholat? Oh, berarti wudhu. Nah, wudhu kan di luar sholat. Jadi sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut itu namanya syarat. Ya. Syarat yang pertama ini, ya, ini ke blok ini, yaitu adalah beragama Islam. Wajib bagi orang Islam. Syarat yang pertama itu orang Islam. Kalau bukan Islam tidak wajib.
dia sendiri aja sudah tidak percaya pada Allah, tidak mungkin dia bisa menjalankan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baligh. Baligh artinya dia bukan anak kecil. Syarat wajib haji yang pertama dia orang Islam, yang kedua sudah baligh, bukan anak kecil ya. Kalau anak kecil naik haji bagaimana? Ya hajinya tetap sah, tetapi dia tetap mempunyai kewajiban haji ketika dia sudah baligh ya. Yang ketiga, berakal sehat, bukan orang gila. Karena kalau orang dia gila, dia tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Jadi dia harus sehat, bukan orang gila ya. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Karena budak ini dikuasai orang lain ya. Sedangkan ibadah haji ini ibadah yang butuh biaya, butuh waktu yang panjang. Ketika seorang budak itu melakukan ibadah haji, maka dia itu akan mengurangi hak-hak dari majikannya. Budak beda dengan pembantu. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak. Kalau zaman dulu manusia diperjualbelikan budak. Budak itu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri ya, karena dia itu kan sudah dibeli oleh tuannya. Nomor 5, mampu ya. Mampu, yang disebut mampu apa? Mampu secara material ya, secara material artinya cukup biaya untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal ya. Jadi wajib kalau ada orang yang sudah mempunyai biaya cukup ya, untuk dirinya, untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk hidup di Mekah ya, maka dia itu mempunyai kewajiban. Kemudian mampu secara fisik artinya dia itu orang sehat, bukan orang yang sakit. Yang ketiga adalah tersedianya transportasi yang aman menuju Mekah, yang aman. Kalau nggak aman bagaimana? Ya nggak wajib. Contohnya apa? Ada perang, contohnya ada musibah, banjir, angin topan dan lain sebagainya. Atau zaman sekarang saat ini adalah contohnya nggak aman karena transportasi menuju ke sana kena virus, banyak virus COVID-19. Penerbangan banyak yang dihentikan karena khawatir virusnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi tidak aman. Maka sekarang ya, tahun 2020 ini haji ditiadakan. Salah satu alasannya adalah karena nggak aman. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya adalah rukun haji ya. Rukun haji. Kita sudah mempelajari tentang syarat haji ya, melakukan amalan sebelum haji ya, sekarang haji, rukun haji berarti dia harus melakukan ya, amalan-amalan serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Nah, ini khusus haji. Rukun haji ini amalan-amalan yang harus dikerjakan semuanya. Kalau satu saja gugur maka sah ya, dan tidak bisa diganti dengan dam. Apa saja rukun haji itu ya? Yang pertama ihram disertai dengan niat. Nah, nanti akan saya jelaskan ya lebih terperincinya. Yang pertama ihram dengan niat. Yang kedua wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam tertib ya, anak-anak ini tolong dihafal ini ya. Ada 6: ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul dan tertib. Nah, penjelasannya begini ya. Pertama ya, ihram. Ihram itu apa? Niat untuk mengerjakan haji atau umrah dengan memakai pakaian ihram. Nah, kalau ini sudah pakai, nah ini pakaian ihram ya. Yaitu pakaian yang tidak berjahit ya, bagi laki-laki ya. Pakaiannya ada 2 ya, sarung ya, dan satunya untuk badan kemulkan. Ini seperti ini. Kalau mau tawaf, nah ini
Nah, di niat itu kapan niatnya? Ya, nanti akan dijelaskan tentang miqat, ya, tempat-tempat dia mulai niat, ya, tempat-tempat waktu-waktu yang dia memulai niat. Ya. Jadi ada tempat, ada waktu. Nah, sekarang kita fokus dulu kepada pengertian ihram. Jadi ihram itu ya sudah niat untuk mengerjakan haji. Seperti orang sholat, ya. Yang pertama ya niat, kemudian takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan-perbuatan yang selain sholat. Begitu juga ihram, orang sudah memakai baju ihram, ya, berarti dia itu sudah niat fokus haji atau umrah, maka dia tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sudah niat, ya, niat ihram, sudah haram hal-hal yang di luar haji dan umrah. Lafadznya apa? Lafadz ihram haji adalah labbaik Allahumma hajjan, ku penuhi panggilanmu untuk berhaji. Labbaik Allahumma hajjan. Ya, nanti kalau umrah beda lagi. Nah, ini niatnya khusus haji. Yang pertama ihram, yang kedua rukun haji yang kedua adalah wukuf. Ini kamu lihat, ini banyak orang berdiam diri. Di mana ini tempatnya? Di Padang Arafah. Kalau ini persisnya di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu ada di Padang Arafah, sebuah bukit kecil, ya. Banyak orang tawaf di situ. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi hadir di situ. Kapan mulainya? Ya setelah zuhur. Ya, setelah zuhur sampai malam, sampai sebelum, ya, sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di sana sesaat. Umumnya ya, di sana itu dari zuhur, ya, sampai tenggelam matahari, ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Musdalifah. Itu wukuf. Kalau bisa setelah maghrib kemudian 1 jam 2 jam kemudian meninggalkan juga sah. Tapi afdalnya wukuf itu adalah setelah zuhur sampai tenggelamnya matahari, kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju Musdalifah. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, ya. Yang kalian fokus saja kepada wukuf. Wukuf itu hadir di Padang Arafah. Yang dilakukan di sana apa? Ya berdiam diri, berzikir, berdoa, ya, mendengarkan tausiah, sholat, amalan-amalan yang mendatangkan pahala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi semua hal-hal yang dilarang, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, fokus, ingat kepada akhirat, ingat pada kehidupan kita yang dulu yang banyak perbuatan-perbuatan fahsya wal munkar, ya, direnungi di situ. Sehingga wukuf ini merupakan inti dari ibadah haji, ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah tawaf ifadah, ya. Tawaf ini kalau kalian lihat ini ada Ka'bah, ya, tawaf. Orang-orang mengelilingi Ka'bah. Ini tawaf namanya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari sudut Hajar Aswad lah, ini yang banyak orang berebut, pojok sini, ya, dekat pintu Ka'bah namanya Multazam. Di sini mulainya. Di sini mulai tawaf, ya. Berakhir ya di sini juga. Jadi 1, ya. Nah, ini dihitung 1, 2, 3 sampai 7. Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf, ya. Berlawanan oleh jarum jam dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi setelah ihram yang pertama, yang kedua kemudian menuju Padang Arafah, kemudian setelah Padang Arafah nanti ada wajib-wajib haji, yaitu ke Musdalifah, ke Mina, kemudian kembali ke Mekah melakukan tawaf.
tawaf ifadhah. Tawaf ifadhah ini tawaf rukun. Ada nama, ada macam-macam tawaf. Nah, kalau yang disebut tawaf rukun haji itu adalah tawaf ifadhah. Nanti macam-macam tawaf nanti akan saya jelaskan ya ketika menjelaskan tawaf-tawaf lainnya. Anak-anakku ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya yang keempat, rukun haji yang keempat adalah sa'i. Ya, sa'i berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, ini ada gambarnya ini ya. Nah, jadi ada di sana itu ada bukit kecil. Sekarang sudah masuk dalam komplek masjid semua ya. Di sana ada bukit kecil ya, sa'i ya. Sa'i mulai dari Bukit Sofa, kemudian berjalan terus ya, sampai ke Bukit Sofa ya. Perjalanannya sekitar 400 ya, meter. Pokoknya totalnya itu ya sekitar berapa? 4 kiloan ya. Jadi berkali ya, Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung 1, Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung 2, Bukit kemudian Sofa lagi ke Marwah lagi 3, Marwah ke Sofa 4, nah begitu. Nah, di sini ada berlari-lari kecil itu untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan. Mulai berlari kecil ini kamu lihat ini ada gambar lampu hijau, ini mulai berlari kecil ya, mulai berlari kecil. Setelah selesai lampu hijaunya berjalan lagi, naik Bukit Marwah, turun lagi ya, jalan kaki jalan, kemudian ada lampu hijau ini lari-lari lagi, setelah itu berjalan lagi. Nah, itu yang disebut dengan sa'i ya. Kemudian tahallul ya. Yang kelima ada tahallul, menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai ya. Setelah tawaf kemudian keluar dari komplek Masjidil Haram ya, cari tukang cukur ya, dicukur. Tahallul namanya ya. Berarti kalau sudah dicukur ya sudah selesai ya. Sudah boleh melakukan amalan-amalan yang dilarang, yang ketika ihram dilarang. Nah, contohnya apa? Memakai baju yang berjahit. Nah, kalau sudah tahallul, sudah dicukur ya sudah boleh memakai baju yang berjahit, boleh memakai wangi-wangian, boleh memakai kopiah tutup kepala. Nah, itu ada tahallul awal, tahallul tsani. Kemudian tertib ya, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Tidak bisa haji ngawur ya. Mulainya dari sa'i dulu, kemudian tahallul, kemudian tawaf, kemudian wukuf, tidak bisa. Sebagaimana kita sholat ya, tertib ya, dari takbiratul ihram ya, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian rukuk, sujud ya. Nah, itu tertib, tidak bisa di lompat-lompati ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, selanjutnya adalah wajib haji ya. Tadi kalian sudah mempelajari rukun haji, sekarang wajib haji ya. Bedanya apa? Nah, ini kita lihat ini definisinya. Serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan, apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Nah, kalau haji kan serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, kalau rukun ya, jika tidak dikerjakan hajinya nggak sah. Jadi kalau ada orang haji kok gak tawaf ifadhah ya gak sah. Ada orang haji kok tidak melakukan wukuf ya tidak sah hajinya. Tapi kalau haji, kalau wajib haji itu serangkaian ibadah yang andai kata ditinggalkan ya masih sah hajinya.
tetapi harus membayar dam. Nah, ini serangkaian haji. Apa ini? Ada 7 wajib haji. Yang pertama ikhram dari miqat, ikhram dari tempat ikhram. Yang kedua berhenti di Musdalifah. Yang ketiga melontar jumrah Aqabah pada hari raya. Yang keempat melontar 3 jumrah. Yang keempat bermalam di Mina. Yang keenam tawaf wada. Yang keenam tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Oke, kita mulai dari yang pertama, ikhram dari miqat. Miqat adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh syariat, ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada 2, miqat zamani, ketentuan masa, dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi mulai bisa haji itu kapan? Ya mulai bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan belum. Jadi mulai bulan Syawal seorang sudah bisa pergi ke tanah suci, ya, kemudian melakukan bagaimana orang Indonesia tawaf tamattu, haji tamattu, berarti umroh dulu. Nah, sudah niat umroh haji, ya. Nanti setelah itu ketika tanggal 8 Dzulhijjah baru melakukan ibadah haji, ya. Sudah bisa dimulai bulan Syawal, ya. Jadi ada 3 bulan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Itu bulan-bulan haji. Yang kedua miqat makani, yaitu ketentuan tempat. Nah, jadi orang mulai niat ikhram, pakai baju ikhram itu di mana? Nah, tidak sembarangan, ada tempat-tempatnya, dan tempat-tempat itu sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kita lihat ini, ketentuan miqat, ya. Orang Mekah, nah, dari mana mulainya? Dari Mekah sendiri karena dia orang Mekah. Nah, kemudian ada tempat miqat namanya Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya. Itu tempat miqatnya bagi siapa? Bagi orang yang datang dari arah Madinah. Ya, contohnya orang Madinah mau haji, maka dia itu memakai baju ikhramnya, niat mulai ikhram, niat hajinya itu mulainya di Bir Ali atau Dzulhulaifah. Jaraknya 450 kilometer, ya. Begitu juga orang Indonesia, ya. Orang Indonesia yang gelombang pertama, ya, dari Indonesia langsung menuju ke Madinah. Nah, di sana di Madinah melakukan ziarah, ya, ziarah ke makam Rasulullah, ke makam para sahabat, kemudian sholat di Masjid Nabawi, ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sana. Nah, ketika dia mau ke Mekah, ya, setelah beberapa hari di Madinah, ya, ketika dia mau ke Mekah, ya, dia memulainya dari Dzulhulaifah atau Bir Ali, ya. Dia datang ke sana, kemudian memakai baju ikhram, kemudian melanjutkan perjalanan, ya, sekitar 450 kilometer, ya. Ada lagi Juhfa bagi orang yang datang dari arah Syam, orang-orang Palestina, ya, orang Syria, 87 km jaraknya. Yalamlam bagi orang yang datang dari arah Yaman, ya, 54 km. Kemudian Qardul Manazil bagi orang yang datang dari arah Najd, 94 km. Dzatur Irq bagi orang-orang yang datang dari arah Irak, ya. Ini semuanya sudah ditentukan tempat-tempatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat memulai ikhram, ya. Anak-anakku, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, wajib haji yang kedua adalah berhenti di Musdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah sampai melewati tengah malam di malam hari raya 10 Dzulhijjah setelah dari padang Arafah. Setelah dari padang Arafah tadi, ya, setelah
tenggelam matahari maghrib ya. Setelah itu pergi ke Musdalifah ya. Musdalifah ini berdiam diri sampai tengah malam. Nah, di sana mencari kerikil untuk buat jumroh, balang jumroh. Yang ketiga ya, melempar jumroh akobah dari Musdalifah menuju ke Mina ya, yaitu melontar dengan batu kerikil 7 kali pada jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, 7 kali kena ini tubuhnya ya, ditempar 1, 2, 3 sampai 7 kali ya. Itu melempar jumrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang dilempar hanya satu, yaitu jumrah akobah ya. Jumrah yang dekat dengan Mekah ya. Kemudian yang keempat, wajib haji yang keempat melempar 3 jumrah ya. Ini ada gambarnya 1, 2, 3 ya. Ula ya, yang jumrah pertama, wusta jumlah tengah-tengah, dan jumrah akobah yang jumlah yang jauh ya, dengan 7 kerikil tiap jumrah, pelaksanaan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, di Mina nah, ini ada tenda-tenda, nah, tinggal di situ tanggal 11, kemudian tanggal 11 melempar 3 jumrah ya. Kemudian balik ke tenda lagi, ketika besoknya tanggal 12 melempar 3 jumrah lagi, besoknya lagi tanggal 13 melempar 3 jumrah lagi ya, melempar 3 jumrah. Setelah itu kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadhah, bermalam di Mina ya, 3 hari di sana ya, yaitu keberadaan jamaah haji di Mina untuk tidur atau istirahat pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini ada banyak tenda-tenda. Seluruh jamaah haji yang jumlahnya jutaan itu ya, sudah disediakan tenda-tenda, sudah di kapling-kapling. Ini tenda bagi orang Asia, ini Afrika, ini Eropa, supaya tidak berdesak-desakan, dan juga sudah ada jalur-jalur khusus supaya mereka bisa menjalankan melempar jumrah ini dengan aman. Kemudian tawaf wada ya, tawaf wada yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah setelah tawaf ifadhah ya, tinggal di Mekah ya. Bagi orang haji, jamaah haji Indonesia, setelah melakukan serangkaian ibadah haji, mereka masih bisa di sana bisa ziarah ke tempat-tempat bersejarah, bisa beli oleh-oleh ya, bisa memperbanyak amal ibadah di Masjidil Haram, sholat ya. Kemudian ketika mau jadwalnya pulang ya, mereka melakukan tawaf perpisahan, namanya tawaf wada, tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah. Mau meninggalkan Mekah, berarti dia keliling Ka'bah. Ini gambar ini adalah gambar makom Ibrahim, termasuk bagian dari Masjidil Haram. Banyak orang tawaf di berdesak-desakan di sini ya, karena setelah tawaf itu ada sunnah melakukan sholat 2 rakaat. Nah, itu di belakang makom Ibrahim, di belakang makom Ibrahim sholat 2 rakaat. Jadi di sini penuh banyak orang. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang terlarang ya. Jadi orang sudah ikhram ya, berarti hal-hal yang dilarang harus ditinggalkan, jangan dikerjakan. Apa larangan-larangan haji ya, pada saat ikhram? Nah, ini bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit tidak boleh menutup kepala, enggak boleh. Pakai baju biasa ini enggak boleh, ada jahitannya. Harus pakai baju ikhram, tidak boleh memakai kopiah ya, tidak boleh memakai penutup kepala. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka, pakai cadar, dan kedua telapak tangan enggak boleh ditutup ya.
Kemudian larangan haji pada saat ihram bagi laki-laki dan perempuan. Ya. Nanti kan yang laki-laki apa, yang perempuan apa. Yang laki-laki tadi apa? Tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Kalau perempuan boleh, pakai ihramnya pakai mukena, boleh. Tapi kalau orang laki-laki pakainya baju ihram yang tidak ada jahitannya. Perempuan nggak boleh pakai cadar, perempuan nggak boleh pakai sarung tangan ya. Nah ya sekarang larangan untuk laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian di badan atau pada pakaian. Jadi setelah memakai baju ihram, nah sudah nggak boleh berdandan, nggak boleh berhias. Menghilangkan rambut atau bulu badan nggak boleh. Memotong kuku juga nggak boleh. Nah, sudah pakai ihram, sudah niat ihram. Menikahkan atau menjadi wali nikah tidak boleh. Bersetubuh bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan, tidak boleh berburu. Nah, di sana banyak burung-burung dara ya. Nah, itu nggak boleh diambil, nggak boleh berburu di sana, nggak boleh dibunuh itu. Kalau berburu berarti bisa melanggar larangan haji ya. Nah, kalau sudah melarang berarti ada konsekuensinya. Nah, membayar dam istilahnya ya. Orang Indonesia karena banyak umumnya mengerjakan haji tamattu ya. Tamattu bukan ifrad ya. Kalau tamattu berarti umroh dulu baru haji. Qiran berarti bersama-sama. Kalau ifrad haji dulu baru umroh ya. Maka apa dendanya ya? Menyembelih 1 ekor kambing. Kalau mengerjakan haji tamattu itu bukan pelanggaran ya, tapi perbuatan. Dia melakukan haji tamattu, menyembelih 1 ekor kambing ya, damnya. Jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Rata-rata orang Indonesia sudah langsung membayar dam ya, senilai 1 ekor kambing dan sembelih ya. Yang kedua, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit, memakai wangian, bersetubuh ya sesudah tahlil pertama. Boleh memilih menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, berhubungan suami itu sebelum tahalul pertama, sebelum tahalul ya, menyembelih 1 ekor unta. Kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Yang nomor 3 ini pelanggaran berat. Berburu dan membunuh binatang liar. Damnya apa, dendanya apa? Menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Yang kelima, datang terlambat pada saat ihram, bertahalul, mencukur rambut, dan menyembelih 1 ekor kambing ya. Anak-anakku ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya adalah sunnah haji. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya. Membaca talbiyah setelah pakai baju ihram ya, baca talbiyah terus sampai melontar jumrah Aqabah sampai tanggal hari raya itu. Lafadznya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal hamla wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nanti dibaca berkali-kali terus menerus ya, berpuluh-puluh kali. Kalau capek ya sampai ketiduran baca lagi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamdah wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berdoa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf ya, di belakang makom Ibrahim. Masuk Kak, ini sunnah.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, demikian penjelasan ya poin yang pertama ibadah haji. Jika kalian belum paham, kalian bisa putar ulang lagi, disaksikan lagi ya. Atau kalian bisa lihat video-video yang lainnya, penjelasan-penjelasan lainnya, atau bisa membaca buku-buku yang lebih jelas lagi. Karena penjelasan ibadah haji ini merupakan penjelasan yang panjang, yang banyak, dan kadang-kadang butuh kedetailan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa difahami ya. Ada kata yang kurang, ada hal-hal yang kurang dalam penyampaian ini ya. Saya mohon maaf. Akhirnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.